Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, kita berjumpa kembali di dalam program Bina Iman GKI Klasis Solo. Perkenankan saya mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, jikalau kami hendak merenungkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki, supaya yang terbaik boleh terjadi dalam kehidupan kami, karena kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, saya mengajak kita memperhatikan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat 3 dan ayat yang ke-4 yang berbunyi demikian. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita pernah menghadiri sebuah ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan di salah satu jemaat di GKI, tentu saudara tidak asing dengan bacaan ayat Alkitab kita pada hari ini, karena bacaan ini atau ayat ini pasti selalu dibacakan di dalam nasihat-nasihat perkawinan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, konteks pembicaraan di dalam perikop ini adalah peringatan dari Paulus tentang bahaya percabulan. Oleh karena itu, setiap orang dipanggil untuk mengukur kemampuannya sendiri. Bahaya percabulan itu bisa mengintai terhadap semua orang, siapapun, ya. Oleh karena itulah Paulus menasihati supaya setiap orang melihat pada dirinya sendiri apakah ia mampu bertahan di tengah-tengah godaan itu, atau ia tidak cukup kuat untuk menahan berbagai macam godaan. Di dalam kekristenan tidak ada paksaan bahwa orang harus hidup selibat. Nah, selibat itu berarti bertekad untuk tidak menikah. Tidak ada paksaan. Juga tidak ada paksaan bahwa setiap orang harus menikah. Karena kalau tidak menikah berarti tidak utuh kehidupannya. Itu pandangan yang paling tidak bukan pandangan dari iman Kristen. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau seseorang berpandangan bahwa baginya tidak menikah itu yang terbaik, maka jalanilah itu. Dan tidak perlu terpengaruh dengan omongan orang-orang di luar yang mengatakan, oh kalau tidak menikah berarti orang itu begini dan begitu. Biasanya penilaiannya negatif. Tidak perlu orang harus terpengaruh sehingga kemudian akhirnya memutuskan saya harus menikah. Padahal menurut keyakinannya tidak menikah itu adalah pilihan yang terbaik dalam kehidupannya. Demikian juga jika seseorang memandang bahwa tidak mungkin dia tidak menikah, bahaya itu terlalu besar. Oleh karena itu menikahlah dan bangunlah keluarga yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, saudara, Paulus juga menegaskan bahwa dalam hidup perkawinan, baik suami maupun istri harus memenuhi kewajiban masing-masing. Kewajiban di sini tentu artinya sangat luas, mencakup sikap yang melayani, mengayomi, setia, dan bertanggung jawab. Hal-hal itu bukan hanya kewajiban sepihak, tetapi kedua belah pihak dipanggil untuk melakukannya. Lagi pula yang namanya wajib atau kewajiban itu bukan pilihan, bukan opsional. Itu harus dilakukan, tidak ada pilihan yang lain.
Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya ada hal yang tidak kalah menariknya, nasihat Paulus yang mengatakan bahwa istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri melainkan suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri melainkan istrinya. Nah, saudara yang terkasih, orang bisa berpandangan bahwa di dalam suatu perkawinan maka istri berada di bawah kekuasaan suami. Demikian pula suami berada di bawah kekuasaan istri. Tentu pandangan ini tidak salah, asal dua-duanya. Ya, tetapi perkenankan saya mengajak kita untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Apa yang dimaksudkan atau dinasihatkan oleh Rasul Paulus tadi, sebenarnya secara tidak langsung Paulus mau mengatakan bahwa ketika seseorang menikah, pada hakikatnya ia sudah menyerahkan diri dan kehidupannya kepada pasangannya. Tubuh itu merupakan satu representasi ya, dari kehidupan. Sehingga di dalam pernikahan masing-masing baik suami maupun istri menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya kepada pasangan hidupnya. Dan pasangan yang menerima penyerahan itu hendaknya juga menyambut dengan penuh cinta dan hormat. Sehingga tidak kemudian memperlakukan dengan seenaknya sendiri. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup perkawinan yang semacam itu tidak akan menjadi ajang perebutan kekuasaan atau ajang menang-menangan. Karena yang satu menyerahkan kepada yang lain menyambut dengan penuh cinta dan hormat. Begitu pula sebaliknya, kedua-duanya. Panggilan Kristiani dalam hidup pernikahan itu selalu saling resiprokal. Yang satu dipanggil melakukan yang baik, demikian pula yang lain dipanggil pula melakukan apa yang baik, sehingga keduanya menjadi seimbang. Marilah kita membangun kehidupan perkawinan yang sesuai dengan firman Tuhan, supaya perkawinan kita menjadi perkawinan yang diliputi dengan kebahagiaan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, meteraikan itu dalam hati kami, supaya kami dapat menjalani kehidupan ini baik sebagai seorang yang lajang maupun hidup dalam perkawinan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.